Kalau kita teman-teman sekalian sudah tahu bahwasanya kita akan mati, kenapa kita tidak punya persiapan? Kenapa kita malas beribadah? Kenapa kita malas untuk meninggalkan dosa atau menunda taubat? Toh kita tahu kita akan meninggal dunia. Juga sebuah contoh yang sering saya sampaikan. Kalau kita lihat fenomena rumah sakit ya, berapa sih ruangan UGD atau IGD yang ada di sana? Atau hitung ranjangnya aja, nggak usah ruangannya. Anggap misalnya ada 10 ranjang kalau di rumah sakit yang besar misalnya, atau 20 ranjang untuk unit daruratnya. Dan kalau kita gabungkan antara orang di unit darurat itu dengan seluruh penghuni rumah sakit itu termasuk perawatnya, dokternya, semualah OB dan seterusnya, maka pastikan teman-teman sekalian jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang lula-lalang di depan rumah sakit. Apa maksudnya? Orang yang meninggal tanpa sakit lebih banyak daripada orang yang meninggal sakit. Jangan tunggu nanti saya sakit, masuk IGD baru kemudian mau sadar. Nggak bisa. Bisa saja tiba-tiba Anda pingsan dan lupa. Sudah tidak bisa lagi beristighfar kepada Allah. Tidak bisa lagi taubat kepada Allah. Saat itu Anda menyesal, tidak ada yang bisa membantu. Harus hati-hati dengan masalah seperti ini. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memastikan kalau Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tidak akan kekal apalagi orang lain. Dalam surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 34 sampai 35 yang bunyinya wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia pun sebelum kamu hai Muhammad, dan jikalau kamu mati apakah mereka akan kekal? Ketahuilah tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan semasa hidup sebagai ujian. Ini loh baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti orang tua, bersedekah, berzikir, baca Quran.